got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old guys on the block with her head down. Bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul keterampilan berbicara. Dan saya hormati Bapak Amin Basri, SPDI, MPD, dan saya sayangi teman-teman sekalian. Saya selaku moderator, Devi Alfiana. Di samping saya ada rekan-rekan saya sebagai presentator pertama, yaitu Nur Hoiro, yang kedua Putri Humairo. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada presentator pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan tujuan berbicara. Berbicara adalah bercakap, berbahasa, mengutarakan isi pikiran, melisankan sesuatu yang dimaksudkan. Berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi, artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan serta menyampaikan pikiran, gagasan dan perasaan. Tujuan utama berbicara adalah untuk berkomunikasi. Komunikasi merupakan pengirim dan penerima pesan atau berita antara 2 orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Lalu kendala berbicara dan mengatasinya. Yang pertama bersifat fisik, yaitu ketidaksempurnaan pada alat ucap manusia menyebabkan terjadinya gangguan berbicara, yakni bahasa yang keluar dari alat ucap manusia jadi kurang dimengerti. Yang kedua bersifat mental dan psikis. Hambatan yang bersifat mental dan psikis terdiri atas 2 bagian, yaitu hambatan mental yang temporer atau sifatnya sementara. Seseorang biasanya memiliki rasa malu, rasa takut, rasa gugup atau grogi, misalnya ketika berbicara di tempat umum. Rasa malu muncul karena berpikir malu dilihat oleh banyak orang. Lalu ada hambatan mental yang bersifat laten, ialah hambatan mental yang bersifat laten. Ada 4, yaitu yang pertama tipe gelisah, yang kedua vokalis, secara artikulasi ditandai oleh bergetar tidaknya hambatan dalam saluran udara. Selanjutnya hal-hal yang dapat menanggulangi hambatan berbicara, yaitu pembicara harus menggunakan pelafalan yang jelas. Misalnya, seharusnya pembicara mengucapkan kuda, akan tetapi pembicara yang kurang jelas pelafalannya mengucapkan kuda. Lalu pembicara harus menggunakan intonasi yang tepat ketika memberikan informasi. Lalu mengenai perjuangan para pahlawan untuk kemerdekaan Indonesia, maka intonasi yang digunakan harus bersemangat. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Humairo. Kepada Putri saya silakan. Baiklah, saya lanjut materinya. Di sini ada jenis-jenis berbicara. 1. Berdasarkan situasi. 2. Berdasarkan tujuan. Berdasarkan metode penyampaian. Berdasarkan jumlah menyimak. Berdasarkan peristiwa khusus. Efektivitas berbicara. Memberikan batasan bahwa berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atas kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Sedangkan sebagai bentuk atau wujudnya berbicara tersebut sebagai suatu alat untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan yang disusun serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang pendengar atau menyimak. Kemampuan dasar dalam kegiatan berbicara. 1. Berdialog. 2. Penyampaian pengumuman. 3. Argumentatif. 4. Bercerita. Kemampuan lanjuran dalam kegiatan berbicara. 1. Musyawarah. Musyawarah mengandung arti membicarakan sesuatu supaya pencapaian mufakat atau kata sepakat. Pencapaian kata sepakat tidak mudah karena setiap orang mempunyai kepentingan pribadi. 2. Diskusi. Diskusi ialah proses pelibatan 2 orang atau lebih yang berinteraksi secara verbal dan tatap muka.
mengenai tujuan yang sudah tentu melalui tukar menukar informasi untuk memecah masalah. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Putri Humayroh. Sekian hasil presentasi kami. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ini kan. Ya. Jika teman-teman yang tidak ada yang bertanya, baiklah saya akan membacakan kesimpulan dari makalah ini. Dapat disimpulkan bahwa kehidupan manusia tidak dapat lepas dari kegiatan berbahasa. Bahasa sebagai alat komunikasi ini dalam rangka memenuhi sifat manusia sebagai makhluk sosial yang perlu berinteraksi dengan sesama manusia. Berbicara adalah aspek yang penting di kehidupan manusia dengan tujuan untuk berinteraksi atau berkomunikasi antar sesama individu maupun kelompok. Manusia tidak lepas dari kegiatan berkomunikasi dengan seseorang yang mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik akan lebih mudah bergaul, terutama dengan lingkungan masyarakat. Sekian hasil presentasi kami. Apabila ada yang salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.